Oke rekan-rekan, perkenalkan saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menginstal sebuah Esquelette, dan kita akan sedikit bermain menggunakan Esquelette untuk membuat sebuah database. Adapun langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita persiapkan master terlebih dahulu untuk Esquelette tersebut. Kita buka, kita siapkan. Kemudian kita pilih local disk C, di mana kita akan membuat terlebih dahulu sebuah folder untuk Esquelette. Nah, kita buat foldernya. Nah, di sini kemudian kita ekstrak Esquelette 3.exe ke folder Esquelette 2 di local disk C. Nah, kita tutup saja WinRAR. Selanjutnya kita buka command prompt. Nah, setelah itu kita masuk ke folder Esquelette 2 melalui command prompt, di mana kita akan membuat sebuah database. Sedikit insert suatu database nanti. Kemudian kita buat di sini Esquelette, kemudian nama database kita semisal database academic.db. Nah, setelah itu jika muncul tampilan seperti ini, maka kita sudah membuat suatu database akademik, dan kita tinggal membuat sebuah tabel. Semisal kita create tabel mahasiswa, kemudian kita masukkan teacher, nama, varchar banyak 30 karakter, kemudian jurusan varchar banyak 15. Titik 2. Nah, kemudian kita insertkan sebuah data. Kita berikan contoh beberapa data saja. Insert into academic values. Value-nya di sini kita gunakan untuk name, misal 14410097. Kemudian dengan nama Hendri Setiono, jurusan teknik informatika. Nah, setelah itu kita klik tabel. Kita salah masukkan tabelnya, kita ganti ke mahasiswa. Tadi untuk akademik itu untuk nama database-nya. Nah, kita masukkan sekali lagi sebagai contoh untuk nama yang lain. Bisa kita rubah name-nya. Di sini misal
3 28 Ahmad Komarudin. Kita ganti untuk jurusannya Sistem Informasi. Nah, kemudian untuk mengecek apakah data-data tersebut sudah masuk ke tabel mahasiswa di dalam suatu database akademik, maka kita bisa gunakan query select bintang from mahasiswa. Nah, di sini kita sudah mengetahui dan database-nya sudah dibuat, dan ini salah satu pembuatan suatu database menggunakan command prompt untuk SQLite-nya. Kemudian kita akan sedikit bermain menggunakan web browse, yaitu menggunakan Mozilla Firefox. Kita buka terlebih dahulu untuk Mozilla-nya. Kita akan menggunakan SQLite Manager. Nah, kita cari, kita lihat di add-on-nya apakah sudah ada. Nah, ternyata ini sudah terinstall SQLite Manager-nya. Kemudian kita customize, kita cari. Nah, di sini kita pindahkan, set, exit, customize, kita tutup saja. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari SQLite Manager. Kita akan membuka database yang kita buat dari atau menggunakan command prompt. Kita connect database. Nah, di sini tidak muncul karena ekstensinya di sini ingin memanggil .sqlite. Namun kita ubah menggunakan all files untuk memunculkan. Nah, karena ini kita menggunakan ekstensi DB, maka kita buat untuk tampilannya all files. Kita open. Nah, tabel mahasiswa yang kita buat tadi menggunakan command prompt, kita rubah menggunakan ini untuk query-nya mahasiswa. Nah, ini muncul. Selanjutnya kita akan membuat database sama seperti yang kita lakukan tadi dari command prompt, tapi kita melalui SQLite Manager dari web browse Mozilla Firefox. New database, kita buat misalkan mahasiswa info.sq. Kita select folder di sini, SQLite 2. Nah, ini masih kosong. Kemudian untuk membuat tabelnya, oh ini kan tadi sudah berekstensi SQLite, tapi kita tidak perlu menambahkan ekstensi SQLite-nya. Contoh, kita ulangi kembali.
otomatis ternyata, sehingga biar tidak ada ekstensi double di sini. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Nah, di sini kita akan buat tabel mahasiswa sama seperti yang kita gunakan. Kita buat untuk kolom ID-nya, kolom name, yaitu untuk name, nama, jurusan. Kita buat integer, varchar. Nah, ini muncul. Nah, setelah seperti ini, kita bisa ketika kolomnya cuma tersedia name, nama, jurusan, kita bisa menambahkan satu kolom lagi, misal jenis kelamin, atau kita singkat JK. Tipe varchar, add kolom. Nah, di sini sudah tambah. Kemudian untuk memasukkan data, misal 14.541.0097. Teknik informatika, laki-laki. Oke. Nah, satu nama sudah terbuat. Kemudian kita misal buat dua. Kita buat misalnya 63 Cahyo Wibowo. Teknik informatika laki-laki. Oke. Nah, ini menambah satu lagi untuk database-nya. Jika sudah, kemudian kita cancel. Ketika kita ingin menampilkan, kita bisa gunakan select from mahasiswa. Nah, di sini akan muncul database yang kita inputkan untuk nama-nama mahasiswanya. Kemudian ketika ada kesalahan, misal kita akan mengganti salah satu field dalam tabel mahasiswa, kita gunakan edit. Misal ini terdapat kesalahan, kita buat misalnya ini untuk name 97 untuk nama Setyono, kita buat oke. Nah, nama di sini akan berubah. Cukup simpel dalam pembuatan database menggunakan SQLite Manager dari web browser Mozilla Firefox. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam membuat suatu database menggunakan SQLite. Dan mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar dan mengembangkan ilmu kita. Demikian, terima kasih.